Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang masalah dalam pengelolaan kelas. Sebagai seorang guru, tentunya dalam proses belajar mengajar menemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan kelasnya. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mengetahui apa saja masalah yang terjadi dan apa solusi yang dapat kita berikan terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Dalam memahami permasalahan dalam pengelolaan kelas, kita sebagai guru itu harus memperhatikan yaitu 3 hal. Yang pertama, memahami permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kelas, baik itu masalah kelompok maupun masalah individu. Dan yang kedua, kita harus memahami pendekatan mana yang cocok kita gunakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, yaitu memilih serta menetapkan metode mana yang cocok untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam pengelolaan kelas. Dalam permasalahan pengelolaan kelas itu terdapat 2, yaitu ada masalah individu dan juga ada masalah kelompok. Jadi yang pertama masalah individu, di mana masalah individu ini yaitu suatu masalah yang terjadi ketika seorang individu tersebut menginginkan sesuatu dan sesuatu tersebut tidak atau susah untuk dicapainya. Dan ini akan menimbulkan beberapa pola-pola perilaku. Seperti yang pertama ada pola perilaku mencari perhatian. Dan di sini biasanya ditunjukkan oleh siswa yang pemalas atau siswa yang bergantung kepada orang lain. Dan perilaku-perilaku yang dapat dilihatkannya itu seperti suka pamer atau siswa tersebut memalak, dan juga dapat siswa tersebut membuat onar dalam kelasnya. Nah, yang kedua, dalam permasalahan individu ini itu dapat memicu pola perilaku yang menunjukkan suatu kekuatan atau kekerasan. Jadi biasanya ini ditunjukkan oleh siswa yang keras kepala ataupun siswa yang pemalas. Jadi dalam pola perilaku dalam kesehariannya yaitu seperti siswa di sini suka berbohong, atau siswa ini jika dinasihati atau diberikan suatu wejangan dia akan membangkang ataupun melawan. Dia tidak akan menerima apa saja yang kita berikan untuk dirinya yang terbaik. Itu permasalahan individu. Dan yang kedua di sini yaitu ada permasalahan kelompok. Nah, jadi dalam permasalahan kelompok ini biasanya terjadi ketika di antara anggota-anggota kelompok tersebut terjadi suatu permasalahan ataupun perpecahan. Jadi hal tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan dalam pengelolaan kelas. Dalam permasalahan kelompok ini biasanya terjadi itu ketidaknyamanan di antara anggota kelompok ataupun tidak tertarik dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Dan juga dalam permasalahan kelompok ini itu tidak adanya kerjasama di antara anggota-anggota kelompok, dan juga di antara anggota-anggota kelompok tersebut tidak mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan dalam kelompok tersebut. Jadi dalam permasalahan ini ada 2 pendekatan dalam menyelesaikannya, yaitu yang pertama ada pendekatan secara grup, di mana pendekatan secara grup ini dilakukan di dalam kelas dalam sebuah kelompok. Jadi di sini guru hanya berperan sebagai pembimbing ataupun pengawas di dalam ataupun pengamat dalam kelompok tersebut, di mana tujuannya agar proses kerjasama dalam kelompok tersebut berjalan dengan lancar dan nantinya akan membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam kelompok tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada pendekatan secara otoriter, di mana dalam pendekatan secara otoriter ini guru sangat bekerja keras atau meningkatkan bagaimana kualitas dalam proses mengajarnya, di mana hal ini bertujuan agar siswa tersebut tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang disampaikan, dan juga suasana dalam kelas juga hidup selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, kita saksikan bahwasannya terdapat suasana kelas yang ribut dan tidak tenang. Jadi di situ diminta bagaimana peran kita sebagai guru dalam menertibkan ataupun
bagaimana kita mengelola kelas tersebut supaya dapat tenang dan dapat berjalan dengan lancar. Dalam situasi tersebut, kita sebagai guru harus bisa bagaimana membaca situasi siswa pada saat itu. Jadi kita sebagai guru harus dapat menyesuaikan apa yang diinginkan siswa tersebut dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Hal yang dapat kita lakukan yaitu seperti kita dalam mengajar anak-anak tersebut, kita menggunakan media-media untuk menjelaskan materi-materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu, siswa nantinya akan menyesuaikan dan juga akan senang dengan apa yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk cerdas dan juga kreatif sebagai guru dalam proses pembelajaran tersebut, bagaimana kita bisa merubah situasi yang tidak menyenangkan tadi atau membuat ribut kelas menjadi tenang dan bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu kita harus bisa menemukan metode-metode yang dapat kita gunakan dalam proses pembelajaran ini agar pembelajaran tetap berjalan dengan menyenangkan dan berlangsung secara normal. Nah, jadi apabila kita telah menemukan metode-metode yang kita terapkan dalam proses pembelajaran ini, maka kita juga akan menyadari bahwasanya dalam pengelolaan kelas tersebut juga tidak sulit yang kita bayangkan. Apabila kita mencintai profesi kita sebagai guru, maka kita akan juga mencintai murid-murid kita dan kita akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana menemukan cara-cara ataupun metode-metode yang dapat membuat siswa tersebut senang dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran yang kita sampaikan di dalam kelas. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini, yaitu mengenai permasalahan dalam pengelolaan kelas. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.